diapakan untuk ininya, untuk apa tugas akhirnya. Coba satu orang dulu. Tadi kalau Faras kan dia mengenai properti ya beda. Kalau yang lain silakan satu orang dulu ya sebelum kita masuk ke replacement cost itu apa. Oh, saya mungkin bisa, Bu. Boleh, silakan Joshua. Jadi kebetulan saya dapat PSDH dan rencana ngambil objeknya itu, Bu, daerah aliran sungai. Lalu untuk pemanfaatan daerah aliran sungai tersebut yaitu penggerak pembangkit listrik tenaga mini hidro, Bu. Penggerak pembangkit mini tenaga hidro. Pembangkit listrik tenaga mini hidro, Bu. Oke, baik. Terus diapakan? Terus dengan bagaimana kaitan apa yang digunakan dari tools ini begitu? Kemudian saya melihat KTTA Cutting yang punya objek hampir sama dengan saya, daerah aliran sungai juga. Tapi KTTA Cutting ini, Bu, pemanfaatannya itu untuk pengolahan sumber air bahan baku yang digunakan oleh masyarakat umum. Kemudian untuk metode yang digunakan oleh cutting tersebut yaitu metode replacement cost method. Kemudian saya diskusikan dengan dosen pembimbing saya untuk objek yang saya ambil itu metodenya mungkin dapat menggunakan productivity function method. Kemudian saya bingung apakah nanti objek yang saya ambil itu bisa juga nanti menggunakan metode replacement cost method ini, Bu, karena justru saya masih bingung tentang kedua metode tersebut berhubung kami sendiri belum mendapat mata kuliah tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, tadi yang pertama mengenai productivity bukan? Bukannya iya, pertemuan pertama sudah ya? Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengenai apa yang sudah Anda dapat? Kan banyak nih metode evaluasi itu kan banyak ya, yang direct sama indirect gitu, existent value gitu ya. Kemarin yang 7 pertemuan apa yang Joshua ingat apa? Saya sendiri gak ada yang ingat. Iya, lupa, Bu, karena belum paham juga. Hujannya kan udah kan? Hujannya udah bukan? Satu aja deh, oke. Yang Anda ingat mengenai direct value itu apa gitu? Ada yang ingat nggak Joshua, direct value? Misalnya ekosistem mangrove begitu, apa sih direct value-nya? Satu aja Anda sebutkan. Mungkin pemanfaatan apa, Bu? Pemecah abrasi itu. Itu indirect. Sesuatu direct berarti sesuatu yang bisa Anda konsumsi langsung kayak gitu. Bisa Anda manfaatkan. Oh, kayu bakar mungkin. Nah, kayu bakar itu kan bisa dari productivity kan. Nah, Anda bisa menghitung nilai ekonominya berapa sih kayu bakar itu. Tentu harus tahu dulu produksinya berapa. Terus harga kayu bakar itu nanti di-compare dengan gas begitu. Nanti nampak itu nilai ekonominya. Nah, tadi kan kasus Anda adalah apa tadi? Pembangkit listrik ya, tenaga mikro. Di areanya mana? Di area mana? Lokasinya di mana? Lalu areanya itu apa aja ekosistem yang ada? Coba Anda ceritakan dulu. Jadi objeknya itu, Bu, apa? Daerah aliran sungai kayak kali besar. Daerah aliran sungai. Berarti kan itu ada sungai, ada kali besar. Oke, di sekitarnya itu berarti Anda harus membuat batasan penelitian. Jadi nggak bisa sepanjang sungai itu kan? Nah, mungkin Anda kalau daerah aliran sungai dari mana ke mana? Mungkin dari RT 1 sampai RT 2, misalnya seperti itu. Di dalam RT 1 dan RT 2 yang dilalui oleh sungai tersebut, apa saja ada ekosistem di dalamnya? Di sana ada ikan, terus ada apa lagi kayu, terus apa lagi yang di sekitar situ yang bisa Anda identifikasi. Nanti dari situ dulu, terus nanti di sana misalnya ada pohon begitu, pohon itu akan Anda tebang, terus Anda akan mengganti dengan misalnya penahan ombak atau penahan abrasi. Nah, penahan abrasi itulah nanti yang Anda hitung dengan menggunakan replacement cost. Terus nanti jumlah kayu yang ada di sekitar situ itu Anda bisa juga dihitung nilai ekonominya dengan productivity. Terus ada ikan di daerah aliran sungai itu yang ditangkap oleh nelayan, ditangkap oleh masyarakat, itu juga bisa Anda hitung sebagai direct value-nya. Apalagi yang bisa dimanfaatkan dari daerah aliran sungai itu. Jadi ketika
ketika sudah tahu tempat penelitiannya, lalu dibuat batasannya seluas apa, lalu diidentifikasi ekosistem apa aja yang ada. Begitu caranya kalau dalam valuasi. Begitu, Joshua. Tergambar ya, nanti Anda harus melakukan apa. Ya, tergambar nggak? Tergambar nggak? Saya sudah jelaskan. Terbayangkan nggak? Iya. Ini lokasinya di mana? Di Kabupaten Jombang Sendutan, Bu, dekat kompleks rumah saya. Nah, dekat komplek Anda kan enak ya. Maksudnya Anda bisa di sana survei dulu, itu yang pertama. Nanti pulang kampung, survei dulu ke lokasi, dekati dulu kepala desanya, jangan anak kepala desanya ya. Kalau ada cewek, ini tujuannya kan penelitian kan. Oke, sekalian juga nggak apa-apa sih ya, nyari jodoh. Oke, setelah itu Anda identifikasi apa aja di mana rencana luas dari penelitian Anda itu seperti apa, cakupannya siapa saja, respondennya siapa saja. Itu penting banget ya. Karena Anda nanti perlu harus wawancara gitu. Oke. Nah, terbayang ya, nanti Anda harus beridentifikasi direct value-nya apa gitu ya, indirect value-nya apa. Nah, indirect itu tadi sebagai dia penahan abrasi begitu. Nah, itu yang akan Anda identifikasi kalau menggunakan valuasi ekonomi nanti. Jadi, Anda harus menghitung mungkin total economic value-nya begitu. Harga dari airnya juga Anda bisa hitung. Air itu misalnya diminum oleh masyarakat begitu ya. Oke, baik. Yang setidaknya udah dapat gambaran ya yang mengambil PSDA. Walaupun yang tidak mengambil PSDA juga bisa ya. Harus mengerti ini ilmunya nanti kalau sudah di dunia kerja juga pasti dibutuhkan begitu. Oke, kita berbicara mengenai replacement cost. Sudah kelihatan ininya saya? Sebelumnya terima kasih banyak. Oh iya, Joshua sama-sama. Nanti Anda selanjutnya kalau mau konsultasi sama saya boleh ya. Nanti saya kasih email, nanti saya bisa kasih masukan buat proposal Anda begitu ya. Insya Allah ya. Ya, silakan nanti ke saya. Baik, hari ini kita masuk ke replacement cost. Tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran ya kepada Joshua yang rencananya nanti tugas akhirnya begitu. Ini yang merupakan salah satu metode di dalam valuasi ekonomi. Kita melihatnya dari sisi biaya yang kita keluarkan dari dari memanfaatkan suatu sumber daya alam tersebut. Oke, nah ini dia cost based method itu dikenal juga dengan averting behavior method, menggambarkan nilai ekonomi sumber daya alam berdasarkan pengeluaran yang dibuat untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif degradasi lingkungan. Contohnya, saya penelitiannya dulu di Indramayu, di S2 saya, mengenai mangrove. Nah, di sana mangrove-nya itu sudah terjadi banjir rob, tidak ada lagi mangrove begitu ya, mangrove-nya itu tergerus dan dikonversi menjadi tambak udang begitu, sehingga air laut itu semenjak dikonversinya mangrove itu air laut itu gampang masuknya ke tempat masyarakat begitu ya, dan merusak tambak juga. Nah, untuk mencegah dan mengganti fungsi dari mangrove tersebut, dibangunlah oleh masyarakat yang namanya penahan abrasi. Nah, penahan abrasi itu setelah saya kalkulasi, saya hitung, saya wawancara ke kepala desanya sama ke kepala komunitas nelayannya di sana, bahwa mereka menggunakan bambu begitu ya, terus mereka menggunakan tali untuk membuat abrasi itu. Nah, itulah yang saya jadikan sebagai biaya pengganti dari mangrove tersebut. Jadi sebagai penahan abrasi begitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah tergantung dari kasus yang Anda ambil begitu. Kalau saya kan membangun penahan abrasi untuk menggantikan fungsi dari mangrove seperti itu. Nah, mungkin yang lain juga bisa ya kita lihat nanti di kasusnya Joshua tadi. Joshua bisa identifikasi begitu apa sih sumber daya alam yang fungsinya itu hilang akibat adanya tadi pembangunan dari tenaga listrik tenaga listrik apa tadi Joshua?
ini ya apa namanya listrik dari tenaga listrik dari air tadi ya, dari pembangkit listrik tenaga mikro tadi, apa yang bisa apa namanya yang menggantikan keberadaan sumber daya alam, walaupun secara naturalnya dia nggak akan bisa menggantikan pure seperti apa namanya kondisi ekosistemnya begitu. Nah, jadi biasanya di apa namanya penahan abrasi, terus penahan gelombang begitu ya, itu lebih ke indirect value yang manfaatnya itu nggak bisa kita rasakan secara langsung, dalam artian kita bisa memakannya seperti kayu apa namanya kayak buah mangrove dan sebagainya begitu ya, atau ikan yang dihasilkan dari apa yang hidup di bawah mangrove. Tapi dia sebagai penahan abrasi yang secara indirect value memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti itu ya. Oke, nah ini kita apa namanya ABM ini untuk mengestimasi nilai jasa lingkungan berdasarkan biaya tadi, yang ingat biaya yang dikeluarkan seperti saya tadi, biaya untuk pencegahan terjadinya abrasi dengan membangun tadi penahan abrasi sehingga masyarakat mengeluarkan biaya-biaya begitu, sehingga kita bisa artikan bahwa biaya pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya jasa lingkungan atau biaya pengganti jasa suatu ekosistem. Nah, metode ini didasarkan pada asumsi bahwasanya apabila orang menerima biaya untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hilangnya jasa lingkungan atau mengganti jasa ekosistem, maka nilai jasa lingkungan tersebut setidaknya harus sama dengan harga yang dibayarkan individu untuk penggantian tersebut. Ini tadi saya jelaskan ya, tapi kalau secara naturalnya nggak akan bisa sama ya teman-teman. Apa namanya mangrove 10 batang dengan pembatas abrasi tadi yang saya buat itu nggak bisa benar-benar sama 100% menggantikan fungsinya begitu ya, karena yang namanya man-made capital itu yang sesuatu yang dibuat manusia itu pasti ada kekurangannya ya. Tapi kalau mangrove kan sudah ciptaan dari Allah ya, udah banyak fungsinya begitu, nggak hanya dia sebagai penahan abrasi tapi dia juga penyerap limbah, dia juga menghasilkan kayu bakar begitu ya, bahan bangunan, ada nilai keberadaannya juga, bisa untuk wisata dan sebagainya begitu ya. Tapi kita mencoba untuk apa ya mendekati ya, setidaknya mendekatilah nilainya walaupun kita sudah menggantinya apa fungsinya dalam keadaan yang sudah tidak seperti mangrove-nya begitu ya. Oke, nah teknik yang umum digunakan kalau ke cost based method itu, yang pertama loss of earning. Ini misalnya karena banjir, berapa sih biaya yang hilang begitu ya dari banjir akibat ini? Berapa pendapatan kita yang hilang kalau ada banjir kan karena orang nggak bekerja. Tapi hari ini kita fokusnya ke replacement cost tadi atau substitution cost ya. Terus ada juga biaya pencegahan, terus ada juga relocation cost. Nah ini nanti kita bahas minggu-minggu berikutnya ya. Oke, secara umum pendekatan atau teknik biaya pengganti dilakukan dengan cara mengidentifikasi biaya pengeluaran untuk perbaikan lingkungan hingga mencapai mendekati keadaan semula. Ini sudah saya jelaskan ya, bisa ini lagi baca. Oke, ini berarti asumsinya itu manfaat dari pengganti nilainya itu melampaui biaya yang dikeluarkannya. Kalau bisa kita beranggapan ya manfaatnya itu lebih ya, dan untuk jangka yang panjang begitu. Karena kita akan mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kalau misalnya untuk menahan abrasi kan kita harus beli apa? Kalau terbuat dari semen misalnya kita harus beli semen, terus kita harus menyewa tukang dan sebagainya gitu. Dan daya tahannya harus kita hitung berapa tahun seperti itu ya. Dia harapannya manfaatnya itu harus lebih besar dari apa namanya ya bangunan yang kita bangun seperti itu. Nah, adapun kelebihan pendekatan ini antara lain bisa digunakan untuk menilai manfaat kegunaan tidak langsung pada kondisi di mana data biofisik sulit diperoleh ya. Yang namanya data biofisik kan kita harus identifikasi ke lapangannya, harus di cross check dengan baik seperti itu ya. Tapi kalau di replacement cost kita udah langsung saja bisa membuat apa namanya mengidentifikasi dari apa yang harus kita ganti seperti itu ya. Jadi nggak perlu terlalu detail kita harus apa namanya menghitung berapa sih yang hilang apa udang yang kalau mangrove-nya tidak ada begitu, nggak sampai ke situ. Tapi ketika kita sudah menetapkan oh mangrove sudah hilang berarti harus ada penggantinya dengan membuat penahan gelombang atau penahan abrasi seperti itu ya.
Oke, seringkali sulit untuk mendapatkan substitusi pengganti yang nyata untuk barang dan jasa lingkungan dengan level manfaat yang sama. Ini tadi udah berulang saya sampaikan ya. Oke, adapun tahapan yang harus dilakukan ini Joshua ya dicatat ya. Yang pertama tadi Joshua mengidentifikasi fungsi sumber daya alam yang hilang karena perubahan kualitas lingkungan. Berarti nanti Joshua pada saat turun lapak, selain direct use value tadi yang ada di daerah aliran sungai itu, terus juga diidentifikasi sumber daya alam yang hilang yang sekiranya dapat diganti dengan sesuatu yang dibangun oleh manusia. Yang kedua, menentukan pengganti fungsi sumber daya alam yang hilang itu apa, begitu dalam bentuk apa kira-kira. Yang ketiga, menyiapkan data fisik termasuk harga pasar untuk masing-masing komponen yang dibutuhkan, untuk harga-harga untuk membangun misalnya untuk tadi penahan abrasi atau penahan gelombang. Yang keempat, menghitung jumlah nilai moneter ya untuk menciptakan semua fungsi manfaat yang diganti. Kita harus kalkulasi ya masing-masingnya. Ini contohnya ya, ini dulu natural banget nih ya, tiba-tiba dibangun bendungan, berarti kan ada sesuatu yang diganti ya fungsinya begitu. Nah ini bisa dihitung replacement cost-nya berapa biaya untuk membuat bendungan ini. Nah itulah biaya pengganti dengan hilangnya misalnya ekosistem mangrove yang sesuai dengan foto yang natural itu. Nah itu yang dinamakan replacement cost. Oke, terus untuk mengestimasi nilai ya jasa ekosistem itu sebagai biaya pengganti dengan alternatif barang dan jasa yang dibuat oleh manusia ya. Nah itu di situ kuncinya bahwa ekosistemnya itu seperti lamun gitu, terus apalagi coral reef ya, mudah-mudahan kalian tahu ya bentuknya karang itu seperti apa gitu ya, dengan misalnya karangnya hilang tapi harus ada misalnya pengganti yang lain begitu yang sudah dibangun. Nah itu kuncinya dari replacement cost itu. Atau di daerah aliran sungai juga bisa diidentifikasi, tidak harus di laut saja ya, di daerah aliran sungai juga bisa, terus misalnya di pertanian juga bisa. Nah itu tinggal bagaimana bangunan yang akan dibangun itu apa dan menggantikan fungsi ekosistem apa gitu ya. Nah ini kita nonton dulu ya. Saya share dulu videonya, share sound. Okay. People receive benefit from ecosystem services even if they're free. If the good is traded, we can take the benefit gained beyond the price as a measure of the value people receive from the trade. But like with many ecosystem services, they're not traded on a market, and we can't just observe prices and quantities traded. We'll have to use a different approach. Oke, gimana? Ngerti nggak kalian? The replacement cost would be the amount of money it takes to replace an ecosystem service with a human-made equivalent. So for example, the water holding capacity of the soil might be replaced by a storm drain system or weirs or other flood control infrastructure. The service given by mangroves for protection from storms could be replaced by seawalls or sand dunes on the shore, or the water purification of a wetland as replaced by a water treatment plant. We could interpret it simply as this is what it would cost to replace this service if it went away, but if we want to approximate the willingness to pay that people have, the value people get from it, we have to do a little bit more. First, we have to understand how much the ecosystem service gives and find a human-produced thing that provides the same quality and magnitude of service that the ecosystem provided. Otherwise, the costs will be estimating a different value. The closer they are, the more accurate the replacement estimate will be. Secondly, among all the alternatives, we should be looking at the alternative that costs the least. Otherwise, we could always find an overly elaborate and more expensive way of offering the service and confuse the value. It should reflect the cheapest option that gets the same job done. It's the option that would be intelligent to use in the case that the ecosystem service goes away. Thirdly, we need to find out if people would be willing to pay for the new option. That way we know that if they value it at least as much as the cost. We won't be able to find the maximum willingness to pay, the value people are actually receiving, but if they are willing to pay for it, then we know it's worth at least that much to them. Then we can use that as the value measurement. It will underestimate it though. If they're not willing to pay for the replacement, then maybe the cost is more than the service is worth to people. This may be especially the case if it's only affecting a few people. They may not be willing to replace it. Let's look at an example where they do a number of things wrong. In Thailand in the 90s, the forestry department recognized that sustainable use of the mangrove forests might give a greater social benefit than the shrimp farm
farming that was threatening them. However, it had never been quantified, so some researchers looked into it. One benefit they looked at was the benefits for shore stabilization and protection from wind and storms. To estimate this, they used the replacement cost method. They compared the service against the cost to replace them with breakwaters. They didn't look at any other options or mention if this was the least cost equivalent alternative, but let's just assume that it was the cheapest. They worked from a report based on ecological studies, which stated that it would take a 75-meter thick mangrove forest to protect the shore as much as breakwaters. This is the figure they used to satisfy the criteria of equivalence. Let's just take this number at face value and assume it's accurate. The cost of breakwaters was $875 per meter, so the equivalent in mangrove area would be 875 divided by 75 meters squared, or $11.67 per meter squared. Then they multiplied this by the area of the mangroves. They made the assumption that 75 meters of forest is the same as the breakwaters, but they didn't take into consideration if, let's say, the mangrove was 90 meters thick. Are they getting more value in protection? Or has the coastal and storm protection sort of maxed out? If it was 50 meters thick, is it doing most of the job or less of the job, or is it actually a one-to-one relationship? Understandably hard to find out, but this is the sort of thing that will obscure the results. Overall, they found the cost to replace the mangroves was about $12,000 per hectare. They weren't able to find willingness to pay. This is really important if you want to use this as an estimate for the value. Otherwise, it's just a cost and needs to be interpreted that way. Finding whether people are willing to pay can be a difficult thing. If you have the money and expertise to survey whether people would accept this cost, you may as well do a survey about how much they would actually pay and how much they would pay for everything else, not just this one value. We'll look at how to do something like that in a later video. The willingness to pay may be able to be delegated to some other party, like if a local governing body deems the idea viable. Although just because a government is willing to do it doesn't mean the people will back it up, but it might be able to be assumed that it has general support from the public. Or maybe looking somewhere else, downstream or in another country, where similar people experienced a similar problem and were willing to accept the replacement. It may be able to be used not as a proof of willingness to pay, but maybe as a demonstration of it. The apparent benefit of a replacement cost method over other strategies is that it's cheap and easy to do, but each step still takes a lot of considerations for the results to be meaningful. In the next video, we're going to look at another cost-based method, the avoided cost method. Oke, baik. Mudah-mudahan ngerti ya. People receive benefit from ecosystems. Bentar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut, silakan ya. Ini sudah masuk ke slide 14, kita slide-nya hanya 20, ini baru jam setengah 3, jadi silakan ya diskusi dulu. Oke, mangga tadi dari video tadi, dari penjelasan saya gitu ya, mangga ya yang ingin bertanya, kita bebas aja. Ya, mangga Rinda silakan, kalau yang mau ke kamar mandi, mangga silakan ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ini sebenarnya jangan terlalu don't think too much ya. Jadi simple aja mikirnya gitu ya. Sesuatu ekosistem yang hilang lalu kita akan menggantikan fungsinya begitu. Nah, biaya untuk mengganti fungsinya itu yang dinamakan replacement cost kayak gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini si Rinda ini udah dan ini ngantuk kayaknya Rinda nih. Ambil aja ini, ambil apa namanya? Ambil bantal aja sambil gini gitu. Tiba-tiba saya ngomong dia ada tidur aja. Minum dulu yang mau minum, ngeteh dulu boleh. Ini kan jam-jam ngantuk kan. Saya juga ngantuk coba ya. Saya lagi di kampus ini ya. Lagi ada rapat juga di sebelah dari pagi. Oke, ada yang ingin tanyakan? Kalian paham tidak? Silakan. Atau saya ngomongnya terlalu cepat ya? Atau gimana? Gimana? Saya nggak bisa lembut, orang Sumatera ya kayak gitu ya. Ngomongnya gimana dong? Nggak bisa lembut nih deh. Oke, kita lanjut ya biar cepat selesai. Jam 3 kita selesai ya nggak? Tapi nanti kalian nggak ada tugas sih. Nanti kita ada menyelesai hari Senin minggu depan kita ini ada tugas gitu. Tugas kita kerjakan bersama gitu ya. Saya nggak mau kasih beban lah. Ya, mangga. Benar Bu, jadi replacement cost ini digunakan kalau misalnya ada sumber daya alam yang itu rusak, terus rusak ya Bu, Ya, baru diganti.
Atau diganti hilang gitu. terus atau hilang terus nanti diganti pemanfaatan pakai yang man-made gitu ya Bu? Ya, itu Oh, kuncinya. Ya, benar. terus tadi yang ada di video di bagian akhir itu ada kayak requirement-nya Bu, itu ada 3 apa ya Bu? Kayak masih bingung Bu. Ada Oh, nilainya syarat. yang sama. Tadi yang di akhir video ada yang paling akhir Iya, Bu, ada 3 gitu. maksudnya kan apa namanya diganti gitu ya, sesuatu yang natural diganti dengan man-made gitu. Harapannya apa namanya syaratnya itu sama gitu nilainya gitu dengan yang diganti. Itu maksudnya tadi ada syaratnya replacement core requirement itu yang menyerupai lah walaupun nggak bisa sama gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya sesuatu misal mangrove yang hidup dengan penahan abrasi misalnya tadi ya, dengan yang natural terus ada perumahan gitu, terus mereka juga ada area untuk ininya diganti. Tapi kan itu nggak bisa mencerminkan nilai seutuhnya sebenarnya kan. Tapi itu harus mirip kayak ada kupu-kupu tadi kan agak mirip kayak gitu. Ada kemiripan. Harus itu requirement-nya gitu. Jadi nilainya itu kalau bisa sama walaupun nggak bisa persis sama seperti itu. Feredenka. Terus kalau nggak salah yang terakhir juga ada nyangkut WTP ya Bu? Keinginan membayar ya itu nanti apa namanya ada lagi contingent valuation method itu agak berat juga tuh, agak berat ya, keinginan malau aja dia lebih enak kayaknya malau dan beda juga ya. Apa namanya keinginan willingness itu keinginan membayar terhadap suatu sumber daya alam dan Anda mau mempertahankan keberadaannya. Misalnya di Kebun Raya Bogor ada bunga bangkai. Nah, bagaimana seorang malau ini mau gitu membayar untuk mempertahankan keberadaan bunga bangkai tersebut. Nah, nanti ada sistem tekniknya juga, bertanya ke responden gitu. Saya sebagai peneliti bertanya nih, saya bercerita dulu, Bu Malau gitu ya, saya dari IPB, saya akan meneliti gitu. Misalnya Anda adalah pengunjung di Kebun Raya Bogor. Nah, ini beda lagi nih Malau, ini harus 2 jam lagi ini willingness to pay ini ya di. Udah Bu. Beda lagi nih Malau. Ya intinya itu ya keinginan Malau untuk mempertahankan suatu keberadaan ekosistem gitu. Berapa keinginan bayarnya? Nah nanti yang men-setting questionnaire-nya adalah seorang peneliti. Misalnya dia setting itu dari 10.000 sampai 100.000 kesanggupan Malau berapa gitu. Nanti dicari itu rata-rata WTP dari pengunjung itu. Biasanya sih 100 orang yang diwawancarai. Nanti ketahuan tuh bahwa nilai ekonomi dari keinginan membayar orang itu untuk menjaga keberadaan ekosistem itu adalah berapa rupiah gitu dalam 1 tahun. Nah itu panjang lagi, nanti ada responsinya lagi ya, berarti harus kuliah lagi di SL. Ya. Oke, baik Bu. Kalau Terima kasih nanti Bu. ini sebelumnya memangnya apa mata kuliahnya apa mata kuliahnya tools apa ya dari pertemuan 1 sampai 7 apa yang diajarkan Bu Nufa? Belum masuk CVM ya? Belum itu Bu. Belum ya. Travel cost method udah masuk belum? Nilai itu di PESDA 2 Bu. Kalau nggak salah kata Ibu Nufa. Di penilaian SDA 2 di semester 6 nanti. Kan nanti ketemu lagi kan. Nanti kalau saya ngajarnya ya nanti saya ajarkan, tenang. Oke, lanjut ya. Mau cepat selesai kan? Tahu ini kayak mukanya udah gantung gitu ya, udah malas gitu. Tadi kalian seharian kuliahnya ada berapa? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada kuliah hari ini. Oke, bisa lama-lama ya. Atau mungkin udah ini ya, udah mau janjian sama teman main games gitu kan. Oke, baik, kita belajar dulu ya. Boleh lah nanti setelah ini main games. Oke. Selanjut nih ya, ini poin-poin penting dari video tadi ya. Sebenarnya ini kalian bisa baca aja ya. Konsepnya intinya tadi saya sudah sampaikan gitu. Yang pertama, fungsi lingkungan yang hilang dapat digantikan dengan teknologi pengganti atau pengganti buatan manusia. Yang kedua, kualitas dan kuantitas barang atau jasa pengganti mendekati kualitas dan kuantitas barang dan jasa lingkungan yang hilang atau rusak. Tapi kan nggak bisa 100% tadi saya sudah sampaikan ya. Yang ketiga, dipilih alternatif biaya yang paling rendah ya. Ingat ini ya, yang paling rendah dayanya kalau bisa. Oke,
Selanjutnya yaitu contoh aplikasi. Nah, ini contoh aplikasinya ya. Kawasan konservasi berfungsi mempertahankan kualitas lahan dan siklus nutrisi. Jika terjadi deforestasi, maka lahan akan rusak dan siklus nutrisi juga terganggu. Nutrisi tersebut dapat diganti dengan pupuk, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk dan pemberian pupuk tersebut, termasuk biaya tenaga kerja, biaya transportasi, merefleksikan nilai ekonomi kawasan konservasi tersebut. Ini contohnya ya. Nah, manfaat jasa lingkungan berupa pelindung aliran air. Jika hutan rusak, maka jasa tersebut hilang sehingga perlu ada biaya pengganti. Biaya pengganti yang dikeluarkan berupa biaya pembelian air kemasan. Nah, mungkin tadi si Joshua bisa ini ya, bahwa di sungai tersebut nanti apakah dia sebagai siklus nutrisi air juga atau lahan di sana sudah rusak atau bagaimana, atau dulu zaman ibunya Joshua ibunya itu minum airnya di sungai tersebut, di daerah aliran sungai tersebut, terus mandi juga di situ, airnya bersih semuanya. Tapi hari ini sudah enggak, harus ada pengganti karena sudah tercemar kan sungainya, misalnya seperti itu ya Joshua kasusnya. Berarti masyarakat di tempat Joshua itu sudah menggunakan sudah menggunakan air kemasan, berarti itu bisa dihitung nilai penggantinya Joshua. Ada replacement cost ya ketika sungai tersebut sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk minum. Orang membeli aqua gitu, aqua gelas dan sebagainya atau aqua galon. Nah, di situ tuh bisa menggunakan replacement cost. Nah, itu nanti tergantung Joshua mengidentifikasi apa-apa saja ya yang akan hitung dari daerah aliran sungai tersebut. Ini contohnya ya Joshua. Oke, lanjut. Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove ya. Nilai ini contoh lagi ya teman-teman. Nilai manfaat tidak langsung hutan mangrove dari fungsinya sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut diestimasi dari biaya pembangunan breakwater dan penahan gelombang air laut. Biaya pembangunan breakwater untuk jarak 1 meter dengan daya tahan selama 10 tahun adalah sebesar 21.986.700. Apabila garis panjang pantai adalah 685 meter, maka hasil yang diperoleh adalah 15 miliar ya, 60.889.500. Tinggal dikali ya teman-teman, 219 itu dikali 685 berapa coba, benar nggak 15 miliar. Nah, tapi daya tahunnya itu adalah 10 tahun ya. Karena garis pantainya 1 meter gitu ya, 1 meternya itu 21 juta harganya gitu untuk membangun breakwaternya. Ternyata panjang pantai yang harus dibangun breakwaternya itu adalah 685, tinggal dikalikan kan. Nah, dengan daya tahannya adalah 10 tahun. Nah, berarti nilai manfaat mangrove sebagai penahan abrasi dan gelombang air laut adalah dibagi 15/60, ini per tahun ya, nilai 15 miliar lagi dengan 10 tahun jadinya 1,5 miliar setahun nilainya, begitu. Gampang ya. Yang susah adalah pasti pada saat turun lapang mengidentifikasi wawancara ke masyarakatnya. Nah, ini agak susah. Tantangannya di situ. Kalau evaluasi ekonomi ini kita harus ke masyarakat, harus menggali informasi begitu ya. Oke, selanjutnya fungsi mangrove sebagai tempat pengasuhan ikan sekarang ya di Kabupaten Indramayu dianalisis melalui biaya pembuatan kolam untuk budidaya ikan di tambak. Biaya pembuatan kolam untuk nursery ground 10.000 ekor ikan tambak sebesar 4.000 per meter persegi. Biaya investasi dikeluarkan 5 tahun sekali sesuai dengan umur tambak. Luas hutan mangrove yang masih utuh adalah 73.888 hektar. Berdasarkan data di atas, berapakah nilai investasi pembuatan tambak ikan, berapa nilai ekonomi hutan mangrove yang masih utuh sebagai tempat nursery ground? Nah, ini ya, kita hitung dulu caranya. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Luas hutan mangrovenya 73.888 hektar. Berarti dikali ya, 7388 dikali 10.000. Jadinya luasnya itu adalah 738.800 meter persegi. Biaya untuk pembuatan tambaknya adalah 4.000. Berarti nilai investasi pembuatan tambak seluas berarti 4.000 tadi biaya pembuatan tambak dikali dengan luas hutan mangrovenya itu untuk 5 tahun berarti 2 miliar.
Nah, kalau dihitung nilai ekonomi hutan mangrove yang sebagai tempat nursery ground, berarti kan dibagi berapa? Diasumsikan sama dengan nilai investasi pembuatan tambak untuk 1 tahun. Berarti 2,9 miliar itu dibagi 5 tahun. Berarti 1 tahunnya 591 juta nilai dari hutan mangrove itu sebagai tempat nursery ground. Gitu ya. Gampang kan? Nanti tinggal cari kasus nih teman-teman. Hari Senin minggu depan nanti saya akan kasih soal, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, selesai. Selesai kan? Mudah kan? Kuliahnya nggak susah kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Udah belum, baru 14.30. Aduh, lama kali jam 4 ya. Bu nanya Bu. Boleh, silakan. Ini Bu, saya penasaran Bu. Ini kan tadi kan udah tahu ya Bu, fungsinya kalau bangun buat apa nih, replacement gas itu kan tahu kalau fungsinya tuh nggak sama kayak aslinya gitu kan Bu. Nah, terus pertanyaannya mengkritik ini Bu. Lah terus kalau tahu nilainya nggak sama, kenapa harus membangun gitu Bu? Loh, Halo, kenapa Bu? harus? Ya, halo. Terus yang kedua gini, Boleh. Halo. kalau bangunnya itu apakah juga termasuk ke dalam konsep time preference itu Bu? Ataukah masuk ke yang lain gitu Bu? Karena kan kayak itu kan pilih membangun sekarang itu kan berarti artinya kayak mau memanfaatkan sekarang gitu kan Bu. Jadi kayak kalau kemarin tuh diajarin kayak ketidaksabaran gitu Bu untuk memanfaatkan sumber daya alam gitu Bu. Oh, jadi ada sifat manusia itu yang nggak merasa puas gitu maksudnya. Iya, kita mendingan mengekstraksi sekarang daripada mengasri untuk tahun depan gitu. Gitu kah? Ya Bu, Dimas? untuk ekstraksi sekarang Bu. Ya, oke. Ini kan kita melihatnya dari sisi sumber daya alam kita sudah hilang ya, Dimas. Nah, kita sebagai manusia kan berusaha supaya lingkungan kita nggak rusak-rusak amat begitu. Ya kan? Nah, kenapa sih perlu dibangun gitu? Misalnya Dimas sebagai ketua RT di situ gitu kan nggak akan membiarkan kalau terjadi banjir rob gitu. Tiap tahun warganya Dimas warganya Dimas kena banjir gitu akibat mangrove-nya sudah tidak ada dikonversi gitu. Nah, Dimas seorang yang sudah mendapatkan mata kuliah PSDA nanti nih setelah ini jadi misalnya jadi gubernur atau apa. Oh iya, saya punya ide nih warga gitu. Saya dulu belajar PSDA, kita bangun aja breakwater gitu. Itu kan untuk masyarakat, Dimas. Ya kan? Jadi apa ya mikirnya tuh memang nggak bisa lagi Dimas kalau sesuatu yang yang sunatullah dari Allah itu nggak bisa diganti dengan apapun kan. Kayak kamu cinta aja sama orang diganti dengan yang model dari Miss Universe juga nggak bisa kan. Ibaratnya kayak gitu. Iya kan? Ini mikirnya tuh apa ya? Mikirnya bahwa kita manfaatnya itu untuk masyarakat, untuk orang banyak gitu. Terus sesuatu memang yang natural itu nggak bisa kita mungkin tanpa dibangun breakwater akan memberikan dampak negatif yang lebih besar Dimas. Jadi mendingan kita bangun walaupun dia nggak akan sama gitu. Ya, mungkin Anda ditinggal pacar misalnya menikah gitu kan, tapi Anda nggak mungkin dong melajang terus. Ya cari yang lain lagi, walaupun itu nggak akan pernah sama dengan yang semula, ibaratnya gitu. Ya nggak? Jangan sampai ya. Oke. Ada lagi? Terus tadi time reference tadi itu ya maksudnya kalau dari sisi yang dampaknya memberikan negatif, tentu kita akan menggantinya ya supaya kita bisa menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dan kembali bisa memberikan manfaat buat orang lain yang tidak memberikan dampak yang berlebihan. Tapi kalau sesuatu sumber daya alam itu yang memberikan manfaat gitu, pasti manusia itu berpikirnya mendingan saya sekarang ekstraksinya kayak gitu. Ini sisinya berbeda ya. Yang kemarin itu benefit, dari sisi benefitnya, yang sekarang cost. Karena dia sudah rusak kayak gitu. Beda ya Dimas ya konsepnya, dua hal yang berbeda gitu. Oke Bu, siap paham. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi?
Mangga ya, kalau nanti ini ada pertanyaan, kalau kalian mau konsultasi untuk tugas akhirnya juga boleh ya. Kalau mencari jodoh orang IPB juga bisa sih, nggak apa-apa kalau mau. Ya kan? Berapa sih umur kalian? Satu. Ya ampun, tua banget dan saya. Oke, berarti memang kalian adik saya ya. Adik saya juga ada yang umur 21 gitu kan. Cuma udah tua ya, oke lah. Gak apa-apa, kan merasa muda terus nih ketemu kalian kan. Oke, baik. Saya cukupkan kuliahnya. Nah, presensinya gimana? Amirul, jadi Nanti saya presensinya konfirmasi ke gimana? Mbak Reza lagi aja ya Bu ya. Kenapa? Kenapa Amirul? Oke, sebentar ya, saya cek dulu CMS dari Mbak Risa ya, Mbak Risa ya. Oke, semuanya hadir kan? Iya Bu, 28 Bu. Oke, baik. Sekarang kita taking picture dulu ya. Ini syarat nih. Kalau kalian nanti, karena ternyata udah expire ininya, passwordnya itu. Karena kan dari awal kuliah, saya kan bukti screenshotnya gitu ya. Kita foto dulu ya. Oke, baik. Silakan Aminul, ambil ya. Yang bahagia-bahagia ya. Saya nggak mau yang ini ya, yang merengut-merengut harus senyum kayak gitu ya. Ayo. Habis ini kan udah enggak, jadi kita ambil foto dulu. Kasih aba-aba ya. Sudah. Oh, yang satu lagi enggak. Oke. Nanti kirim aja ke grup ya, Amirul. Nanti saya butuh untuk upload ke sistem gitu ya. Baik, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat ke saya. Nomornya ada di Amirul ya, di grup juga ada ya. Bebas mau cerita apa, mau curhat juga boleh. Saya kebetulan komisi kependidikan ya mengenai akademik itu, mengurus orang-orang yang bermasalah gitu ya, masalah akademik, dia mau DO, dia putus cinta, dia mau bunuh diri gitu ya. Oke, itu ke saya boleh. Oke, semangat ya buat kalian, tetap produktif, upgrade diri, banyak baca gitu ya. Terus kan kalian milenial ya, pasti bahasa Inggrisnya juga keren gitu, nanti cari kerja, terus nanti mungkin targetnya mau sekolah lagi gitu ya, banyak beasiswa gitu ya. Pokoknya merantau jauh tuh dari Sumatera, dari Kalimantan dan sebagainya, Sulawesi, kita harus maju kayak gitu ya. Semangat. Saya tutup kelas hari ini. Saya sangat senang bertemu dengan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye. Jangan lupa daftar guys.